Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah elemen mesin 2. Di pertemuan yang ke-8 ini, pokok pembahasan kita adalah tentang pasak atau ki. Sebelum perkuliahan dimulai, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlepas dari kita setuju ataupun tidak terhadap protokol itu, karena patuh terhadap pemerintahan yang syah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Adapun referensi yang akan dipakai pada perkuliahan ini adalah buku referensi elemen-elemen mesin dalam perancangan mekanis yang versi cetaknya itu banyak terdapat di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Adapun batasan yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu hanya membahas pasak yang berbentuk bujur sangkar dan juga pasak dalam bentuk persegi panjang. Jadi kalau kita lihat di sini penampangnya bujur sangkar dan yang penampang yang satunya adalah persegi panjang. Sebelum masuk ke perancangan, kita perlu mengetahui dulu bahwa pasak itu adalah sebuah komponen pemesinan yang ditempatkan di antara poros dan naf elemen pemindah daya. Elemen pemindah daya yang dimaksud bisa puli, bisa roda gigi, ataupun elemen-elemen lain. Nah, gambar pasak sendiri secara sistem dapat kalian lihat seperti pada gambar. Dia ditempatkan pada alur pasak atau keyway dan biasanya dia berpasangan dengan elemen mesin yang lain yang merupakan pemindah daya. Dalam hal ini contoh di gambar ini adalah puli. Nah, proses ataupun cara pemasangannya seperti terlihat pada animasi pada gambar tersebut. Pasak sebenarnya berfungsi untuk mengikat antara poros dengan elemen mesin yang lain seperti tadi yang pemindah daya misalnya puli dan elemen mesin yang lain, sehingga dalam hal ini puli ini dapat berputar bersamaan dengan porosnya, namun antara puli dan porosnya dapat dilepas dengan mudah atau dengan gampang, sehingga sebenarnya pasak ini dapat dikategorikan juga sebagai elemen pengikat tapi yang tidak tetap, yang bisa dilepas dan bisa dipasang. Nah, untuk bahan pasak sendiri, lazimnya biasanya digunakan menggunakan material yang lebih lunak dibandingkan material porosnya. Tujuan dari penggunaan material yang lebih lunak yaitu apabila terjadi tumbukan antara poros dan juga pasaknya, maka yang akan rusak lebih dahulu adalah pasaknya, bukan porosnya. Karena pasak itu sangat mudah dibuat, karena dia hanya berupa elemen kecil seperti ini, yang mungkin berbentuk bujur sangkar ataupun berbentuk persegi panjang. Namun kalau kita bahan pasak dipilih yang lebih keras dibandingkan poros, khawatirnya polosnya yang lebih kalah ketika nanti terjadi tumbukan. Nah, dalam hal ini ketika kita porosnya rusak, membuat sebuah poros atau mengganti sebuah poros itu akan lebih besar biayanya dan lebih besar effortnya karena harus dibongkar secara keseluruhan. Sehingga dalam hal ini biasanya bahan pasak dipilih menggunakan material yang lebih lunak dibandingkan dengan porosnya. Cara pemasangan pasak yaitu pasak dimasukkan ke dalam alurnya atau keyway-nya. Kemudian agar poros ataupun elemen mesin ini tidak bergerak kemana-mana, maka elemen mesin ataupun pemindah daya dalam hal ini, dalam contoh ini adalah puli, dia diikat menggunakan sebuah baut. Nah, adapun cara mengikatnya atau cara meletakkan bautnya ada beberapa cara. Yang pertama, diletakkan di lubang atau di alur pasaknya, seperti contoh yang ini. Yang kedua, diletakkan tidak di alur pasaknya. Nah, dalam hal ini digunakan satu lubang baut dan juga digunakan satu jenis atau satu buah baut, karena dalam elemen mesin yang seperti ini, elemen mesin yang berputar seperti ini, gaya aksial yang arahnya keluar poros ke sini itu lebih kecil, sehingga hanya diikat oleh satu buah baut kecil saja sudah cukup. Nah,
dalam elemen yang berputar seperti ini justru gaya yang besar adalah gaya yang radial, gaya yang tegak lurus terhadap porosnya. Tapi gaya aksial yang ke arah sini relatif kecil, sehingga kemungkinan puli ini ingin untuk keluar atau ingin untuk lepas dari poros dengan arah aksial seperti ini itu sangat kecil, sehingga pengikatnya hanya cukup dengan menggunakan baut yang kecil. Kemudian bentuk poros dengan alur pasaknya atau dengan keyway-nya. Poros yang terdapat puli dan juga terhadap alur pasaknya biasanya dibuat bertingkat. Jadi diameternya tidak sama, tapi diameter yang di sini lebih besar dibandingkan yang di sini. Tujuannya adalah biar elemen mesin pemindah daya, seperti misalnya puli dalam hal ini, dalam contoh ini, ketika dimasukkan ke sini, dia akan mentok ke arah sananya. Dia akan tertahan di sini. Sedangkan untuk ke arah sana, dia akan diikat menggunakan baut. Nah, kurang lebih cara pengikatannya hanya seperti itu, dan juga di sini bertingkat di sini tujuannya adalah untuk menahan agar si puli ini tidak lari ke arah sana. Selanjutnya kita masuk ke topik perancangan pasak. Perancangan pasak sendiri itu dimulai dari langkah yang pertama, yaitu menentukan tinggi dan lebar dari pasak sendiri. Nah, penentuan tinggi dan lebar pasak itu ditentukan menggunakan tabel dari buku elemen-elemen mesin dalam perancangan mekanis dari Robert Elmot, yang bukunya banyak tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Dasar penentuannya adalah kita menentukan ukuran pasak itu berdasarkan diameter poros yang kita gunakan. Dalam hal ini ada dua ukuran. Yang sebelah kiri ini adalah dalam satuan inci, dan yang sebelah kanan di sini adalah dalam satuan milimeter. Nah, saya contohkan aja yang sebelah kanan dalam satuan milimeter. Misalnya, jika diameter porosnya adalah 8 mm sampai dengan 10 mm, 10-nya itu include ya. Jadi kalau 10 mm pun berarti menggunakan yang ini. Jika menggunakan yang 10 mm, 8 sampai dengan 10 meter diameternya, maka ukuran lebar dari pasak adalah 3 dan tingginya atau H-nya adalah 3. Nah, jika kalian kurang paham yang W, yang H, yang mana, W itu adalah lebarnya dan H adalah tingginya, seperti yang tampak di gambar pada sudut kanan bawah. Nah, tabel ini dapat ditemui di Robert Elmot halaman 465. Nah, di sini ada garis. Sebenarnya garis ini hanya untuk memisahkan bahwa semua yang ada di atas garis ini dia merupakan tipe atau jenis pasak bujur sangkar. Kalau kita lihat W dan H-nya sama, dia adalah tipenya bujur sangkar. Tapi kalau yang di bawah garis ini, maka tipe atau ukuran dari pasaknya dia bukan bujur sangkar, tapi dia merupakan persegi panjang, gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah pemilihan jenis material untuk pasaknya. Nah, pemilihan jenis material pasak ini tergantung pada kalian sebagai perancangnya. Mau menggunakan yang mana, misalnya bahan karbon steel yang standarnya 1018. Dan untuk jika kalian tidak menggunakan tabel ini, boleh nggak? Boleh, silakan. Kalau kalian menggunakan material yang lain, yang penting diketahui yield strength-nya berapa material tersebut, sifat fisik untuk yield strength-nya berapa. Di sini ada dua ada dua ukuran yang digunakan juga, ada satu unit yang digunakan. Yang pertama itu adalah dalam satuan kilo square inch atau KSI. Yang kedua yang sisi kanan adalah megapascal. Gitu ya. Untuk sifat fisiknya ada tensile strength, dan juga yang sebelah kanan ada yield strength. Silakan kalian pilih nanti material yang akan digunakan yang seperti apa yang kalian inginkan. Bahkan jika misalnya tidak menggunakan tabel ini, boleh enggak? Boleh. Silakan. Yang penting diketahui nanti tensile strength-nya berapa dan yield strength-nya berapa. Langkah yang ketiga yaitu menghitung tegangan geser izin dari material, biar nanti tegangan yang terjadi tidak melebihi tegangan geser izin materialnya. Nah, kenapa dihitung berdasarkan tegangan geser? Di gambar ini nampak, saya akan bahas gambar yang tampak di sebelah kanan dulu. Karena ada
putaran dan ada hentakan, ada torsinya, maka akan muncul atau akan ada gaya F seperti yang tampil di sini. Yang gaya F ini jika diteruskan, maka dia akan dapat menyebabkan si pasak ini putus geser di sini. Ya. Jadi dia dapat putus geser di persimpangan antara alur pasaknya ini. Nah, kalau digambarkan dalam pictorial view-nya seperti ini. Jadi dia memungkinkan untuk putus geser di daerah yang seperti ini. Ya, ada garisnya ini. Dan gaya F yang tadi itu diwakilkan dengan vektor yang berwarna merah seperti ini. Nah, untuk itu maka kita perlu tahu tegangan geser yang diizinkan untuk material ini berapa dulu, sehingga nanti perancangan didasarkan pada tegangan yang terjadi pada pasak tidak boleh melebihi tegangan geser yang diizinkan. Nah, untuk pada buku Robert Elmot ini saya sudah rangkum secara singkat dan praktis. Kalian tinggal menggunakan. Namun jika kalian pengen tahu asal-usulnya dan seterusnya, kalian bisa baca buku di Robert Elmot. Untuk tegangan geser yang diizinkan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 0,5 kali SY dibagi dengan N, di mana SY di sini adalah yield strength dari materialnya, satuannya adalah megapascal. Dan N ini adalah faktor perancangan atau desain faktor yang nanti akan saya tunjukkan tabelnya setelah slide ini. Nah, di sini satuan dari tegangan geser izin atau tau D ini, dia satuannya adalah megapascal sama dengan yield strength-nya megapascal, gitu ya. Adapun faktor perancangan atau desain faktor yang dimaksud pada rumus pada slide sebelumnya adalah ada dua golongan. Yang pertama, jika materialnya itu termasuk golongan material yang ulet atau daktil, maka nilai N-nya variatif dari mulai 1,25 sampai 4 dengan deskripsi. Yang pertama, jika bebannya dia merupakan beban yang statik atau statis tidak berputar, maka nilainya adalah 1,25 sampai 2. Dan jika dia ada di bawah beban yang dinamis dengan rata-rata jadi dinamis tapi tidak ada hentakan maksudnya, maka nilainya adalah antara 2 sampai dengan 2,5. Dan jika dia dalam beban yang dinamis berubah-ubah tapi kadang ada tumbukan yang keras atau kadang ada kejutan, maka nilainya adalah 2,5 sampai dengan 4. Dan yang nilai 4 di sini adalah jika dia bebannya merupakan beban dinamis tapi dengan kombinasi yang lain, dan nilai 4 ini sangat aman sekali gitu ya, extra safety. Tapi tidak begitu dianjurkan karena nanti efeknya atau imbasnya pasti akan menjadi besar. Material hasil yang kita hitung nanti akan menjadi besar. Jadi yang disarankan kalau untuk perancangan pasak itu antara 2,5 sampai 4. Silahkan ambil, tapi kalau bisa jangan terlalu tinggi gitu ya, karena nanti imbasnya adalah pada hasilnya terlalu besar dan material yang digunakan terlalu besar jadinya. Nah, yang kedua adalah untuk pasak yang menggunakan material yang brittle atau material yang getas. Jadi faktor perancangannya antara 3 sampai dengan 4, dan ini deskripsinya nanti bisa kalian baca sendiri seperti apa. Nah, untuk baja karbon sendiri biasanya kategorinya kalau dibilang brittle juga tidak, daktil juga tidak daktil banget, tapi kalian bisa perkirakan sesuai dengan alasan kalian sebagai perencana atau sebagai perancang atau sebagai engineer. Silakan kalian pilih faktor perancangan yang mana. Langkah selanjutnya, langkah yang nomor 4, yaitu menghitung tegangan tekan izin. Tegangan tekan izin itu dapat dicari dengan rumus sigma D sama dengan SY dibagi dengan N, di mana SY-nya itu adalah yield strength dari material, satuannya adalah megapascal. Dan N itu adalah faktor perancangan atau desain faktor dengan menggunakan tabel pada slide sebelumnya. Sedangkan langkah yang kelima adalah menghitung panjang minimum pasak berdasarkan tegangan gesernya. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung panjang minimum pasak berdasarkan tegangan geser adalah
L min sama dengan 2T per sigma D, tau D dikalikan D dikalikan W. Di mana T-nya ini adalah torsi, tau D-nya ini adalah tegangan geser yang diizinkan, yang sudah kita cari pada langkah ke 2 kalau saya nggak salah. Dan yang D ini adalah diameter porosnya, diameter poros yang digunakan. Sedangkan W adalah lebar pasaknya. W ini didapatkan dari, kalau sudah diketahui di awal di langkah pertama ya, D dan W-nya sudah diketahui di langkah yang nomor 1. Nah, kenapa di sini disebut sebagai panjang minimum pasak? Artinya, pasak ini minimum panjangnya harus segini nominalnya, tidak boleh kurang. Karena kalau kurang berarti tidak aman, akan memungkinkan atau bisa memungkinkan dia rusak atau mungkin berubah bentuk karena tegangan yang terjadi pada elemen mesin tadi. Sehingga nilai hasil perhitungan ini adalah nilai minimal yang harus dipenuhi. Namun jika misalnya, tapi panjang lebar dari naf pulinya kan masih lebih panjang lagi, lebih panjang lagi pun boleh. Tapi kalau diperpendek tidak boleh. Intinya adalah seperti itu. Selanjutnya langkah yang ke-6 yaitu menghitung panjang minimum pasak. Namun kali ini dia didasarkan atau berdasarkan pada tegangan tekannya. Nah, cara mencarinya L min sama dengan 4T dibagi dengan sigma D dikalikan D dikalikan H. Di mana T di sini adalah torsi dalam satuan Newton milimeter dan sigma D di sini adalah tegangan tekan izin, satuannya dalam megapascal. D di sini adalah diameter poros dalam satuan milimeter dan H adalah tinggi pasak dalam satuan milimeter. Nah, semua satuan yang di slide ini atau di perkuliahan ini saya sudah konversikan dari inci menjadi mili dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga kalian tinggal pakai saja dan kalian ikuti sesuai dengan apa yang ada di sini. Namun jika kalian menggunakan satuan inci, silakan mengikuti persamaan dan rumus yang ada di buku Robert Elmot. Nah, langkah yang ke-7 ini sebenarnya bukan langkah ke-7, tapi langkah ini dilakukan jika material yang digunakan atau material pasak yang digunakan adalah yang paling lemah di antara material keduanya, yaitu di antara poros dan di antara elemen mesin pemindah daya, misalnya puli. Jika ternyata materialnya lebih lunak daripada dalam contoh yang tadi, berarti puli dan poros, maka yang nomor 7 ini langsung dilakukan. Yang nomor 5 dan 6 tidak perlu dilakukan, tapi langsung ke langkah yang nomor 7, yaitu L min sama dengan 4T dikalikan N dibagi D dikalikan W dikalikan SY, di mana T-nya adalah torsi dalam satuan Newton milimeter, N-nya faktor perancangan atau desain faktor, D-nya adalah diameter poros dalam satuan milimeter, W-nya adalah lebar pasak dalam satuan milimeter, dan SY-nya itu adalah yield strength material yang didapat dari tabel material yang kita gunakan sebagai pasak gitu. Nah, sekali lagi, jadi langkah 7 ini hanya dilakukan jika material pasak itu adalah material yang paling lemah di antara kedua elemen mesin yang akan dihubungkan. Maka langsung ke langkah 7 tanpa melewati langkah ke-5 dan langkah ke-6. Langkah yang terakhir adalah ambil nilai L min dari perhitungan 5 dan 6 yang terbesar. Di sini saya tuliskan dengan rumus L min 5 dibandingkan dengan L min 6. Artinya maksudnya mana yang terbesar itu yang kita ambil sebagai panjang minimal dari pasak. Karena ada dua perhitungan. Perhitungan yang pada langkah kelima adalah berdasarkan tegangan geser, sedangkan panjang minimal pada perhitungan yang keenam adalah diperhitungkan terhadap tegangan tekan. Sehingga silakan dibandingkan hasilnya. Yang terbesar itu yang akan kita ambil sebagai panjang pasak minimal. Demikian pertemuan kali ini. Selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.